Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, Pagi luar biasa. Alika, Ibu minta tolong mimpin doanya hari ini. Satu jari kiri digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri digabung jadi 10. Marilah berdoa. Tangan ditadahkan, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma yarinal haqqo haqqo warzuqna wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bizidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bil alamin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku,
semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak. Silakan duduk. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Coba lihat kanan dan kirinya. Adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir. Iya. Iya. Sekarang kita memasuki cuaca yang kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Nah, jadi jaga kesehatannya, jangan sampai kalian sakit. Coba kalian duduk dengan santai. Duduk santai, duduk yang santai. Nah, kemudian tarik napasnya pelan-pelan, tahan, hembuskan pelan-pelan. Ya, kemudian lagi tarik napasnya pelan-pelan, tahan, hembuskan pelan-pelan. Iya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 4, tepuk 5, kelas 5B, cerdas, sehat, berakhlak, mulia. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku harus fokus karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Fokus. Iya. Sekarang ambil perlengkapan belajarnya. Siapkan perlengkapan belajarnya. Hari ini kita belajar tentang IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sebelum kita ke pembelajaran, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar IPAS-nya tentang apa? Ya, tentang rantai makanan. Ada yang masih ingat apa itu rantai makanan? Iya, betul. Proses makan dimakan. Kemudian dalam dalam rantai makanan itu ada 3 makhluk hidup yang berperan. Iya, Aidin? Pengurai, konsumen, dekomposer sama pengurai. Pengurai, produsen sama konsumen. Iya. Dalam suatu rantai makanan juga terdapat ekosistem. Nah, kemudian ada komponen ekosistem dibagi 2 menjadi abiotik dan biotik. Ada yang masih ingat apa saja komponen biotik? Ya. Makhluk hidup seperti hewan, manusia, tumbuhan. Ada lagi komponen abiotik. Danis? Suhu, garam, iya, tanah, Mm-mm. batu, iya, air, iya,
matahari, ya. Jadi ada komponen abiotik dan biotik. Kemudian makhluk hidup dibedakan menjadi 3 kemarin. Berdasarkan jenis makanannya. Ada yang masih ingat? Ya. Karnivora, herbivora, sama omnivora. Hari ini kita akan belajar tentang magnet. Sebelum memulai pelajaran tentang magnet, kita mau menyanyikan dulu lagu tentang magnet. Ini Ibu bagikan kertasnya. Bagikan ke temannya. Bagikan ke teman. Tunggu aba-aba dari Ibu. Siap? Nah, lagunya kita nyanyikan dengan nada naik beca. Ya. Belum? 1, 2, 3. Ayo kita nyanyikan sifat-sifatnya magnet. Magnet hanya menarik benda-benda magnet. Gaya tarik magnet menembus benda. Magnet hanya dua kutub dan juga kutub selatan. Kutub yang sama jenis akan tarik menolak. Kutub yang beda jenis akan tarik menarik. Magnet hanya punya magnet. Iya. Nah, tadi berdasarkan lagu, nah itu kalian simpan saja nanti. Berdasarkan lagu tadi, ada yang tahu apa itu magnet, Danis? Magnet adalah benda yang bisa menarik benda-benda magnet. Betul. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda magnetis lainnya. Kemudian sifat-sifat magnet. Ya, magnet punya 2 kutub. Apalagi? Aidin? Padil? Memiliki medan magnet. Magnet memiliki medan magnet. Ada lagi? Gusti? Kutub magnet yang beda jenis akan tarik menarik. Ya. Kalau kutub yang sama jenis akan tarik menarik. Betul. Kutub yang berbeda jenis akan tarik menarik, dan kutub yang kutub yang sama jenis akan tolak menolak. Kemudian kutub yang berbeda jenis akan tarik menarik. Nah, coba kalian perhatikan benda yang ada di kelas kita yang terbuat dari besi apa saja. Betul, kotak pensil, pengait jendela, ya. Apa? Ganggang pintu, paku. Sekarang yang terbuat dari kayu ada di kelas kita? Apa? Kursi, meja, apa lagi? Pintu, jendela, apa lagi? Iya nih, ventilasi. Nah, itu adalah benda yang terbuat dari kayu. Sekarang kalau benda yang terbuat dari besi didekatkan dengan benda yang terbuat dari kayu, apakah bisa menempel? Tidak. Karena apa? Karena berbeda jenis, karena tidak memiliki sifat kemagnetan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang magnet. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
dapat memanfaatkan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian dapat membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Coba perhatikan, Ibu minta perhatiannya sebentar. Nah, kita hari ini belajar tentang magnet untuk kehidupan nih. Apa itu magnet? Ya, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Sifat khusus apa yang dimiliki magnet? Sifat khusus seperti baja, besi. Nah, kemudian magnet berdasarkan cara terbentuknya terbagi dua, magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang jenisnya terbuat bersifat secara alami, sedangkan magnet buatan ini dibuat oleh manusia. Sifat magnetnya pun hanya bersifat sementara. Magnet buatan terbagi dua, permanen sama sementara. Magnet permanen ini sifat kemagnetannya bertahan lama dan biasanya tidak susah untuk dihilangkan. Kemudian magnet buatan sementara ini hanya bersifat sementara. Artinya ketika misalkan kita membuat magnet saat perlakuannya misalkan kita dengan cara digosokkan, nah itu hanya bertahan dengan sementara saja, tidak bertahan lama. Kemudian bentuk magnet ada beberapa macam. Yang pertama magnet batang, bentuknya seperti batang atau balok. Kemudian magnet U seperti huruf U. Magnet silinder seperti tabung silinder. Ladam ini seperti cakram kuda. Kemudian magnet cincin berlubang, sama magnet jarum yang ujung-ujungnya runcing. Nah, di sini Ibu punya ada beberapa punya magnet. Ini contoh magnet U. Nah, dia punya dua kutub, utara sama selatan. Kemudian magnet batang sama magnet cincin. Lanjut. Sifat-sifat kemagnetan. Pertama, magnet dapat menarik benda logam seperti besi, aluminium, baja, nikel, dan kobalt. Ini sifat magnet yang pertama, dia bisa menarik benda. Kemudian, memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya tarik terbesar berada di kutub-kutub magnet. Kemudian, memiliki medan magnet. Medan magnet itu di sekitar magnetnya. Nah, ini kemudian gaya magnet dapat menembus kaca dan kertas yang bersifat non-magnetis. Jadi ketika magnet ditempelkan, dia akan bisa menembus benda misalkan seperti kertas. Nah, dia bisa menembus kertas, kaca maupun plastik. Kemudian kutub yang berbeda akan saling menarik dan kutub yang sama akan saling menolak. Ibu contohkan nih, ini magnet yang sama aja. Nah, magnet yang sama kutubnya, kalau didekatkan dia akan menjauh. Apa yang terjadi? Akan saling dorong mendorong. Iya, tidak bisa disatukan. Tapi ketika magnetnya berbeda kutub, apa yang terjadi? Menarik. Ya, akan saling tarik menarik. Nah, berdasarkan kemampuan ditariknya oleh gaya magnet, magnet dibagi menjadi tiga. Yang pertama ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet seperti baja, besi, nikel, sama kobalt. Kemudian benda yang
ditarik lemah oleh magnet disebut paramagnetik, yaitu seperti aluminium, platina, sama tembaga. Kemudian diamagnetik, benda yang tidak ditarik oleh magnet. Ini magnet tidak bisa menariknya karena terbuat dari kayu, kertas, plastik, dan kaca, tidak memiliki sifat kemagnetan. Nah, manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai pengeras suara yang ada di ponsel kita nih biasanya. Makanya saat volumenya terdengar itu karena adanya gaya magnet di dalamnya. Kemudian dinamo pada kendaraan bermotor atau mesin. Nah, ini untuk menyalakan lampu. Kulkas. Nah, pada pembuka pintu kulkas itu ada magnet, sama kayak di kotak pensil. Ada di kotak pensil, ada di dompet. Kemudian kompas. Kompas nih ujung-ujungnya ada dua kutub, kutub utara sama kutub selatan. Kompas digunakan untuk, ada yang tahu kegunaan kompas untuk apa? Iya, untuk arah mata angin. Nah, kemudian cara membuat magnet. Nah, yang pertama cara membuat magnet itu dengan cara digosokkan. Biasanya menggosokkannya dengan searah. Cara pembuatan magnet ini cukup mudah, yaitu dengan menggosokkan benda magnet ke benda lain yang belum memiliki sifat kemagnetan. Nih, Ibu contohkan. Ini paku tidak memiliki tidak memiliki sifat kemagnetan. Ketika kita tarik benda yang ini tidak dapat tertarik. Tapi kalau Ibu gosokkan, nah paku ini dengan magnet searah. Nah, apa yang terjadi? Magnetnya bisa menarik benda yang terbuat dari besi, tapi ini hanya sementara sifatnya. Supaya kuat, maka lebih lama lagi menggosoknya. Kemudian yang kedua, nah diinduksi. Proses pembuatan magnet ini didasarkan pada prinsip bahwa material ferromagnetik dapat menjadi magnet ketika didekatkan dengan magnet permanen. Nih, contoh diinduksi. Ini magnet, kemudian kita menggunakan paku untuk menarik klipnya. Nah, akan banyak tertarik. Ini seperti contoh diinduksi. Kemudian, nah, dengan cara elektromagnetik. Hari ini kita akan membuat magnet dengan cara elektromagnetik menggunakan baterai, kawat, sama paku yang digunakan sebagai untuk lilitannya. Cara ini dilakukan dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan kawat yang dililitkan pada batang besi. Arus listrik ini akan membentuk medan magnet yang dapat menarik benda-benda logam. Nah, ini pada cara elektromagnetik ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan magnet yang membuatnya dengan cara digosok sama diinduksi tadi. Kenapa? Karena cara elektromagnetik ini mudah dibawa, kemudian dan sifatnya pun sementara, tapi kelebihannya dia dapat kuat magnetnya dengan bisa kita menambah jumlah lilitannya atau menambah jumlah baterainya. Ya, selesai. Sekarang Ibu akan membagi kalian berkelompok. Oh iya. Nih. Sebelum berkelompok, coba perhatikan kembali. Ibu di sini punya serbuk besi. Di dalam botol ini Ibu punya serbuk besi. Nah, serbuk besi ketika kita dekatkan dengan magnet, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, coba lihat. Apa? Akan mengikuti arah magnet. Iya, betul sekali. Jadi saat
serbuk besi didekatkan dengan magnet, maka dia akan mengikuti arah magnet. Kemudian nih misalkan ibu lupa menutup botol ini, kemudian jatuh, serbuk besinya tumpah. Cara kita mengambilnya tanpa menyentuhnya bisa apa Gusti? Iya, menggunakan magnet. Betul sekali. Ibu akan membagi kalian 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Bikin kelompok bangkunya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu minta perwakilan setiap kelompoknya maju ke depan untuk mengambil bahan yang diperlukan. Ambil, dicek kembali kalau ada yang tidak lengkap. Ya, hati-hati serbuk besinya tumpah. Dicek kembali kalau ada yang tidak lengkap sarung tangannya. Hari ini kita akan membuat percobaan dengan membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Iya, dibuka aja. Hati-hati serbuk tumpah. Ibu, sekarang kalian bisa berdiskusi. Kemudian di sini akan ibu bagikan lembar kerja peserta didiknya. Nah, di sini nanti ada panduannya untuk membaca petunjuk penggunaan LKPD-nya. Kemudian ada cara-caranya belum dimulai. Nah, ini ibu bagikan. Baca dulu LKPD-nya bagaimana petunjuknya. Kalau ada yang dirasa sulit silahkan bertanya. Semua peralatannya lengkap? Lengkap. Ya, bisa silahkan mulai dikerjakan kalau perlu bantuan. Hana bisa? Nanti kalau sudah selesai ya kerjakan LKPD-nya. Berapa menit dalam pengerjaannya? Ibu beri 15 menit? Ya, harus selesai ya 15 menit. Tulis nama kelompoknya di LKPD, tulis nama anggota kelompoknya. Bisa? Nama panjang boleh. Nama lengkap ya. Kalau ada perlu bantuan, pelan-pelan. Sini. Kecil-kecil aja melilitnya. Gusti bisa? Sini, ibu memulaikan. Ibu bantu.
Iya. Terus aja nama kelompoknya, Pon. Di depan sudah nama kelompoknya. Ya. Langsung aja baca. Nah, apa perintahnya? Hamba salam ya. Iya, rekatkan sampai bisa Gusti. Kalau masih kurang plasternya tambahkan ya. Nih, Tambahin lagi. ada yang mau ditanyakan? Bon? Satu lagi. Coba. Dicoba. Pakai sarung tangan, awas panas. Lima menit lagi ya, sambil LKPD-nya dikerjakan kalau sudah kumparannya selesai. Di bawahnya bisa. Bisa? Panas kah? Ini kekecilan. Tunggu. Ditambahi. Kependekan itu tadi. Nah. Baru dekatkan ujung dengan ujungnya. Ujung satu dulu. Ujung satunya. Iya. Bon, sudah mau menarik? Iya. Sekarang jawabnya LKPD-nya. Nah, diskusikan dengan kelompok apa? Ada yang sudah?
Kelompok Danis sudah? Oh iya, berhasil. Panas, hati-hati. Plak di plak. Iya. Kelompok Kolin sudah? Berhasil? Iya. Ininya diangkat, Pak. Panas. Hati-hati pakai sarung tangan. Wah, banyak. Coba ke serbuk besinya. Nah, hati-hati tumpah serbuk besinya. Coba ke serbuk besinya. Mudah bisa. Nah, pulang aku gunanya sarung tangan di tangan. Abis aja. Mau nempel? Iya. Ada biji-biji. Mau? Iya. Lepas ya? Iya, karena ujung-ujungnya yang kuat. Ya, sekarang diskusikan LKPD-nya. Tulisnya di sini, Put. Di sini, kalau tidak cukup jawabannya bisa di bawah. Kalau tidak cukup di soalnya bisa di bawahnya. Iya. Kelompok Danis berhasil? Iya. Iya, banyak terangkat. Kelompok 3 bagaimana? Berhasil? Iya. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ayo waktunya. Kelompok Hana? Siap-siap maju presentasi ke depan. Ayo diskusikan hasil dari percobaannya. Mustafa aja. Perwakilan dari kelompok. Hana? Pakai sarung tangannya. Mana sarung tangannya?
yang sudah? Maju ke depan. Kelompok 2 sudah? Belum. Ya, Ibu beri waktu sedikit lagi. Kelompok 4 sudah siap? Selesaikan. Iya, boleh di bawah. Bantu diskusi teman. Diskusikan dengan teman-temannya. Yuk, waktunya sudah habis nah. 5 menit. Kelompok kalian? LKPD-nya dibaca. Kalian nomor? Iya, ini keluar kan? Belabis. Oh, kelebihan. Ada yang susah? Baca soalnya. Iya. Sudah. Baca soalnya satu-satu kok. Kelompok 2 akan maju presentasi, silakan. Sambil menunggu temannya yang masih berdiskusi. Yang baca Mustafa aja kan? Iya. Salah satu aja buka apa-apa. Boleh perwakilan dari kelompoknya saja. Mana semangatmu? Iya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, kelompok 2 silakan bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Putri dari kelompok 1. Ya. Perkenalkan, nama saya Bibi Muhammad Mustafa dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelompok 2. Iya. Kami akan membacakan
Kan waktu baterai berikufaran gaya listrik dapat menarik kumpulan magnetik dan terhubung di arus dari baterai yang akan saat arus listrik menarik perbedaan tetap dan terhubung di arus yang berikufaran, maka semakin besar arus listrik yang mengalir, makin kuat medan magnet yang dihasilkan. Iya. Apa yang terjadi pada benda yang terbuat dari besi jika didekatkan dengan magnet? Benda yang terbuat dari besi jika didekatkan dengan magnet, maka akan terjadi tarik menarik karena besi merupakan jenis magnet ferromagnetik. Iya. 3. Apa perbedaan saat mendekatkan benda pada ujung magnet dan pada bagian lainnya? Perbedaannya ada di daya tarik magnet. Jika di ujung magnet, maka daya tariknya akan kuat, dan jika di bagian lainnya akan lemah. 4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan ini? Dari hasil percobaan yang kami lakukan, kami menyimpulkan magnet dapat menarik benda-benda ferromagnetik. Kekuatan gaya tarik magnet tergantung pada kekuatan medan magnet. Pada percobaan membuat magnet dengan cara mengaliri listrik atau elektromagnetik. Iya. Ada yang mau ditanyakan dengan kelompok 2? Tidak ada. Iya, bagus sekali. Silakan beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Silakan kembali duduk. Nah, jadi percobaan yang dilakukan oleh kelompok 2 ini tadi berhasil. Kemudian kelompok yang sudah, selanjutnya kelompok yang sudah siap. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4, 3. Kelompok 1 sudah? Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Iya. Pun? Boleh? Perhatikan kelompok 1 untuk membacakan hasil presentasinya. Hana bisa membacakan? Nyaringilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Hana. Nama saya Alda dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arkan Noviataya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Pratama dari kelompok 1. Iya. Saya akan membacakan hasil diskusi ini. Nyaringi. Apakah batu baja dari kumparan berarus listrik dapat menarik kumpulan magnetik kertas dan serbuk besi? Batu baja yang dimiliki kumparan berarus listrik akan menjadi elektromagnet menghasilkan medan listrik membentuk arus listrik mengalir. Medan magnet ini mampu menarik benda-benda ferromagnetik seperti bibit kertas dan serbuk besi. Semakin besar arus listrik yang mengalir, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. 2. Apa yang
Iya. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak. Ya, terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Majunya. Kelompok 4 sudah, silakan maju ke depan. Bacakan. Yuk, bacakan. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kami. Sebelum mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Putri dari kelompok 4. Apakah kamu berani memiliki perusahaan melakukan kesempatan menarik orang memiliki pentas dan memiliki? Ya, kamu berani yang listrik listrik bisa menarik orang memiliki pentas dan untuk bersih. Yang dililit akan menjadi elektromagnet menghasilkan medan magnet sementara listrik mengalir dan dapat benda listrik mengalir ke depan seperti penjepit, kertas, dan serbuk besi. Apa yang terjadi pada benda yang terbuat dari besi bisa didapatkan oleh magnet akan menarik benda yang terbuat dari besi karena besi merupakan jenis benda magnetik yang kuat jika ditarik oleh magnet. Ya. Apa perbedaan saat menempatkan magnet pada ujung magnet dan pada bagian lainnya? Perbedaannya ada di gaya tariknya magnet ujung magnet, gaya tariknya magnet memiliki medan magnet yang kuat, tapi pada bagian lainnya gaya tariknya lemah. Kembali duduknya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari Duduknya kembali. Iya. Sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya. Terima kasih kelompok 4. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 4. Nah, silakan duduk. Kebetulan juga kelompok 4 hasil percobaannya berhasil. Elektromagnetiknya dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ayo, silakan maju ke depan. Maju. Bacakan. Kalian perkenalkan kelompoknya dulu. Kembali ke tempat duduk.
Perkenalkan, nama saya Freja Marolin, bisa dipanggil Olin. Perkenalkan, nama saya Karisa Celia, bisa dipanggil Karisa. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurmawati, bisa dipanggil Ayu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadlan, kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Apakah paku baja diberi kumparan berarus listrik dapat menarik kumpulan penjepit kertas dan serbuk besi? Paku baja yang dililit kumparan berarus listrik akan menjadi elektromagnet. Arus listrik dari baterai akan mengalir dari baterai ke kabel listrik. Saat arus listrik mengalir, besi atau baja menjadi elektromagnet sehingga mampu menarik penjepit kertas dan serbuk besi. 2. Apa yang terjadi pada benda yang dibuat dari besi jika dilekatkan dengan magnet? Magnet akan menarik benda-benda yang terbuat dari besi karena besi merupakan magnet yang tergolong ferromagnetik. 3. Apa perbedaan saat melekatkan benda pada ujung magnet dan pada bagian lainnya? Perbedaannya pada kekuatan daya tarik magnet. Ujung-ujung magnet memiliki medan magnet yang paling kuat dan semakin lama saat menjauhi ujung-ujung magnet tersebut. 4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan ini? Dari percobaan membuat magnet dengan cara elektromagnet ini, kami menemukan bahwa magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda ferromagnetik. Arus listrik dapat digunakan untuk menciptakan medan magnet elektromagnet yang mampu menarik benda-benda ferromagnetik. Iya. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3? Tidak. Terima kasih kelompok 3, silakan duduk. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 3. Ya. Jadi Ibu simpulkan dari hasil percobaan yang kita lakukan itu untuk keberhasilan percobaan itu memerlukan jumlah lilitan sama jumlah baterai yang berpengaruh. Semakin banyak lilitan yang digunakan, semakin besar gaya magnet yang akan diciptakan. Di sini Ibu ada soal. Nah, soal evaluasi Ibu minta kalian jawab dari hasil yang sudah kita pelajari hari ini. Beri namanya, kemudian langsung kerjakan di kertas soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ada yang belum dapat? Silakan dikerjakan. Ya, beri nama. Hari tanggalnya tidak usah. Namanya aja. Tuliskan namanya saja. Tidak apa-apa. Kalau sudah, boleh dikumpul. Danis. Kalau sudah selesai, silakan kumpul. Sudah? Ada yang sudah pun?
Kemana? Bros ini nih seperti punya ibu. Ibu sudah. Sudah? Silakan kumpul. Sini Alika. Ada lagi yang sudah? Peniti jarum pentul. Sama. Nih, kain bros. Ya. Kembali ke tempat duduknya. Sudah? Sudah? Rahel, sudah? Sambil ibu koreksi. Kita sudah? Sudah semuanya? Sudah. Jadi pembelajaran hari ini kita simpulkan. Ada yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Olin? Iya. Iya, betul. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda magnetis. Magnet memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian kalau yang senama didekatkan akan apa? Kalau yang senama didekatkan akan tolak menolak. Kalau yang tidak sejenis didekatkan akan tarik menarik. Ada lagi yang bantu ibu menyimpulkan? Siapa? Puput? Magnet dapat dibuat dengan cara digosok, industri, dan elektronik. Iya, magnet bisa dibuat dengan 3 cara. Yang pertama tadi dengan digosokkan, kemudian dengan cara diinduksi, lalu dibuat dengan cara elektromagnetik. Hari ini ibu akan merefleksi pembelajaran kalian hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang? Senang. Ada masih yang belum bisa, yang belum dipahami? Tidak paham semua? Nah, minggu depan kita akan belajar tentang listrik. Nah, Alika, ibu minta siapkan baca doa. Sikap berdoa. Sikap berdoa.